Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Devi Vianisa Olivia dengan NIM 43014190044. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kimia fisika 2 yang ada pada buku Castellan, yaitu Equilibria in Electrochemical Cell. Untuk topik pembahasan yang akan saya jelaskan, yang pertama, equilibrium constant from standard half cell potential. Yang kedua, the determination of the angle of the half cell. Dan yang ketiga, the determination of activity and activity coefficient from cell potential. Masuk pada topik pembahasan yang pertama, yaitu equilibrium constant from standard half cell potential, atau konstanta kesetimbangan dari potensial setengah sel standar. Setiap reaksi kimia dituliskan sebagai hubungan dari dua reaksi setengah sel sehingga potensial sel dapat dikaitkan dengannya. Nah, maksud dari pernyataan tersebut adalah, misalkan kita punya persamaan reaksi sel 2Fe3 plus ditambah Sn2 plus menjadi 2Fe2 plus ditambah Sn4 plus. Nah, persamaan tersebut diperoleh dari persamaan reaksi setengah sel yang ada di bawahnya, yaitu dari Fe3 plus dan dari Sn4 plus. Dimana untuk potensial selnya sendiri dapat diperoleh dari pengurangan antara potensial elektroda standar setengah sel yang pertama dikurangi dengan yang kedua. Nilai E sel dapat ditentukan oleh hubungan delta G sama dengan min N F kali E sel, di mana untuk potensial standarnya delta G0 sama dengan min N kali F kali E0 sel. Untuk persamaan Nernst dalam keadaan setimbang, E sel sama dengan E0 sel dikurangi dengan R kali T dibagi dengan NF ln K, di mana kita tahu bahwasanya delta G0 sama dengan min RT ln K. Sehingga kita bisa mensubstitusikan delta G0 ke persamaan RT ln K sama dengan N kali F kali E0 sel, di mana ln K di sini diganti menjadi log K, sehingga log K sama dengan N kali F kali E0 sel dibagi R kali T, di mana pada suhu kamar log K dapat dirumuskan sebagai berikut, sehingga untuk persamaan log K sama dengan N kali E0 sel dibagi dengan 0,05916 V. Di mana untuk persamaan ini, maka kita bisa menghitung konstanta kesetimbangan untuk setiap reaksi sel dari potensial sel standar. Lalu bagaimana sih langkah-langkah untuk menghitung konstanta kesetimbangan untuk reaksi sel? Nah, di sini ada 4 poin ya untuk menghitung konstanta kesetimbangan reaksi sel. Teman-teman bisa baca pada tampilan layar. Di sini saya akan memperjelas untuk poin 4, gunakan persamaan untuk menghitung K. Nah, di sini persamaan yang digunakan seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya, yaitu log K sama dengan N kali E0 sel dibagi dengan 0,05916 V. Selanjutnya, untuk lebih memahamkan bagaimana sih cara menghitung konstanta kesetimbangan untuk reaksi sel, di sini saya menyajikan contoh soal, yaitu hitung konstanta kesetimbangan persamaan reaksi sel berikut. Di sini untuk penyelesaiannya dengan 4 poin ya, seperti penjelasan pada sebelumnya. Selanjutnya, pada topik pembahasan yang kedua, yaitu the determination of the angle of the half cell, atau penentuan E0 setengah sel. Sebelum masuk ke pembahasan penentuan E0 setengah sel, kita harus tahu dulu nih, apa itu potensial sel dan apa itu potensial setengah sel. Oke, potensial sel adalah bentuk potensial saat unsur-unsur mengalami reduksi. Sedangkan potensial setengah sel merupakan ukuran kecenderungan berlangsungnya reaksi Mn ditambah dengan Nmin menjadi M, di mana M di sini merupakan sebuah unsur dan N di sini adalah jumlah elektron yang mengalami reduksi. Nah, untuk menghitung potensial sel, kita dapat menggunakan persamaan Nernst, yaitu E sel sama dengan E0 sel dikurangi dengan RT per NF ln Q, di mana dalam keadaan setimbang, E sel sama dengan E0 sel dikurangi dengan R kali T dibagi dengan NF ln K, di mana K sendiri adalah konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan. Karena nilai-nilai konstanta kesetimbangan diperoleh dari potensial setengah sel standar, nah, maka sangatlah penting untuk memperoleh E0 dari setengah sel. Contohnya yaitu menentukan E0 dari elektroda Ag ion Ag, di mana dari sel yang akan kita tentukan, kita harus menyiapkan suatu sel yang mengandung elektroda yang ditentukan dan elektroda lain yang potensialnya sudah diketahui. Atau kita dapat menyederhanakannya dengan cara memilih standar hidrogen elektroda. Maka selnya yaitu standar hidrogen elektroda
jembatan garam Ag plus Ag. Nah, pada saat pera mengalami reduksi dari Ag plus ditambah dengan 1 elektron menjadi Ag, maka potensialnya menjadi E sama dengan E Ag plus Ag menjadi E0 Ag plus Ag dikurangi dengan RT ln 1 per A Ag plus. Dimana pada suhu kamar atau suhu T sama dengan 25 derajat Celcius bisa dilihat ya pada tampilan layar. Dimana di sini pada persamaan 17.53 AAG plus mengalami perubahan menjadi log 10 M. Berdasarkan gambar, kita bisa melihat bahwasanya gambar A menjelaskan tentang ketergantungan ideal E pada M, dan gambar B menjelaskan alur untuk mencari N-mol dengan cara ekstrapolasi. Untuk gambar A, kita bisa melakukannya dengan cara mengukur E pada beberapa nilai M dan mengeplot E terhadap log 10 M, maka diperoleh garis lurus dengan kemiringan 0,05916 V, sehingga intercept pada sumbu tegak menjadi M sama dengan 1, dan itu disebut dengan nilai E0. Nah, kita tahu bahwasanya kehidupan itu tidak sesederhana itu, jadi kita tidak dapat mengganti AAG plus dengan M, dan berharap ketelitian nyata dalam persamaan yang kita buat ini. Dalam larutan ionik, aktivitas ion dapat digantikan oleh aktivitas rata-rata A plus minus sama dengan gamma plus minus M plus minus. Jika larutan hanya mengandung perak nitrat, maka M plus minus sama dengan M. Dan persamaan 17.53 menjadi E sama dengan E0 Ag plus Ag ditambah 0,05916 V log 10 M ditambah dengan 0,05916 V log 10 gamma plus minus. Jika pengukuran dilakukan pada larutan yang cukup encer sehingga hukum Debye-Hückel yang membatasi persamaan 16.82 valid, maka untuk log 10 gamma plus minus sama dengan negatif 0,5092 V kilogram pangkat setengah mol pangkat setengah M pangkat setengah, dan kita dapat mereduksi menjadi persamaan E min 0,05916 V log 10 M sama dengan E0 Ag plus Ag dikurangi 0,03012 V kilogram pangkat setengah mol pangkat setengah M pangkat setengah. Nah, pada gambar 17.56 dijelaskan bahwa dari nilai-nilai E dan M yang terukur, bagian kiri dari persamaan 1754 ini dapat dihitung. Nah, bagian kiri yang diplot terhadap M pangkat setengah diekstrapolasi pada kurva M pangkat setengah sama dengan 0, sehingga menghasilkan intercept yaitu E0 Ag plus Ag. Sehingga diperoleh metode ini nilai E0 yang teliti dari nilai-nilai E yang terukur pada tiap setengah sel. Sehingga kita bisa tahu bahwasanya makin besar E0 maka akan semakin mudah mengalami reduksi. Selanjutnya pada topik pembahasan yang ketiga yaitu the determination of activity and activity coefficient from cell potential, atau penentuan aktivitas dan koefisien aktivitas dari potensi sel. Nilai E0 yang teliti diperoleh untuk suatu sel, kemudian pengukuran potensial menghasilkan nilai koefisien aktivitas secara langsung. Contoh PT spesi H2 F sama dengan 1, spesi H plus, Cl min, spesi AgCl, spesi Ag. Reaksi selnya dapat berlangsung sebagai berikut, yaitu AgCl solid ditambah dengan setengah 2 F sama dengan 1 menjadi Ag ditambah dengan H plus dan Cl min. Dimana untuk potensial sel yang terjadi sebagai berikut, dan pada suhu kamar potensial yang terjadi sebagai berikut. Sekian untuk pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam hal memaparkan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.